berkumpul bersama di hari ini menyaksikan sesuatu yang harus menjadi acara yang bersejarah. Acara bersejarah itu artinya adalah acara ini pada hari ini Ahad 31 Juli 2022 adalah hari di mana kemudian akan dikenang, dari sinilah perubahan Persis DKI Jakarta terjadi. Nah itu juga itu. Diawalinya dari mana? Diawalinya dari baiat yang tadi. Itu awal startnya itu. Saya berbahagia karena saya nanti akan jadi saksi, dan saya yang nanti akan menyebutkan bahwa di gedung Kesatria inilah kesatria Persis baru lahir. Jangan hanya sekedar namanya saja Pak Haji ya. Saya berubah sebetulnya. Pak Haji saya sudah, Pak Haji Suwardi, Pak Haji Latif, Pak Haji Kahfi yang saya hormati. Saya sebetulnya sudah menyiapkan bahan di di semalam itu, karena saya itu baru tidur subuh Pak Haji. Sampai jam 7 saya tidur itu. Makan segala macam, terus berangkat ke sini, tidur lagi di bis. Saya nyiapin bahan tidak hanya sekedar untuk ini, tapi juga yang lain-lain tentang konsep-konsep kunci persatuan Islam. Tapi saya dengar Pak Haji, saya jadi berubah. Saya jadi berubah. Mungkin di lain kesempatan kita bicara tentang konsep-konsep kunci persatuan Islam, yang bagi saya itu menjadi krusial, karena hal itu yang kemudian jadi loss, menjadi sebuah missing link antara generasi lampau dengan generasi hari ini. Generasi hari ini mempunyai konsep yang lain. Mereka bikin sendiri konsepnya itu sesuai dengan ini. Ada missing link, ada keterputusan. Maka tugas kita pada hari ini adalah menyambungkan itu kembali, supaya kemudian benang merah gerakan kita, sehingga ketika Pak Haji bilang esok itu 100 tahun itu terjadi renaissance. Tahun depan itu akan jadi renaissance. Gara-gara kemudian benang merah dari 12 September 1923 terjadi hingga tahun depan itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, pertama tentu saja tentang masalah masa jihad. Ini kata Ustaz tentang Muhtar, guru anak di pesantren Bentar, bukan semata-mata pengaraban gitu, di Arabisasi dari periode, bukan semata-mata itu, tapi betul-betul memang ini menjadi sebuah tanda bahwa kita itu mau berjihad. Mau berjihad itu mau apa? Mau ngorbanin nyawa? Jauh, jangan lu ke situ. Walaupun ada di tafsir konon, ujung-ujungnya memang ke situ. Ujung-ujungnya itu kita harus berani. Saya agak loncat sedikit ya, Hawariyun itu. Hawariyun tidak pernah disebut-sebut lagi, tidak. Dulu itu justru yang menjadi kata kunci pertama ketika ada pembinaan Persis itu, Hawariyun itu. Indahkan bahwa kita siap mengorbankan harta dan jiwa kita untuk Islam, kan itu artinya Hawariyun itu. Hawariyun itu bahwa kita menjadi pembela Islam. Pembela dalam artian apa? Bahwa kita membela Islam itu dengan harta dan nyawa kita. Nah itu memang pada ujungnya di tafsir konon disebutkan bahwa jihad itu ujungnya adalah jihadul akbar itu. Dan kenapa kita mengadakan majelis taklim? Kenapa kita mengadakan lembaga pendidikan, pesantren, diniyah segala macam? Semata-mata untuk menghidupkan dan memelihara semangat jihad itu. Kita ngadain taklim itu supaya kemudian muncul itu giroh jihad itu. Kita ngadain lembaga pendidikan itu supaya mereka, anak-anak didik kita itu menjadi kadar-kadar Hawariyun. Bahwa kemudian mereka jadi insinyur, jadi dokter, jadi ustadz, tidak apa-apa. Tapi mereka adalah ustadz Hawariyun, mereka adalah dokter Hawariyun, mereka adalah insinyur Hawariyun. Kenapa? Karena lembaga pendidikan kita itu dibangun atas dasar menghidupkan dan memelihara jihad itu. Ini yang disebut dengan spirit. Spirit ini yang kemudian ya sedikit ngolemar Pak Haji. Ngolemar itu apa ya? Bahasa Betawinya apa ngolemar itu ya?
dia sedikit menurun. Kalau di Jakarta bukan sedikit menurun, terjun payung dia. Karena ada masalah materialisme di sini di DKI Jakarta ini. Dan itu adalah musuh terbesar bagi spirit jihad itu. Materialisme itu. Nah, saya ingin mengatakan dulu. Jadi ciri jihad itu gampangnya mah adalah perih. Ciri jihad perih. Kalau kita belajar harus sampai ke perih. Kalau kita ngadain pengajian harus sampai perih. Karek diberi amplop mesti datang deh ke pengajian. Nah, harus perih itu. Kalau perlu tunda dulu itu kendaraan. Kita mengajakkan diri berjalan kaki untuk taklim itu. Kenapa? Sengaja saja ngetes diri. Gitu. Saya tidak bisa meminta kepada orang lain, tidak. Saya membuktikan kepada diri saya sendiri. Saya bilang, saya itu banyak kebutuhan, saya juga banyak keperluan, undang-undangan juga banyak. Tapi semua saya stop dulu sekarang karena saya mau mengerjakan selesai dulu amanat dari orang tua untuk disertasi. Kecuali satu untuk Persatuan Islam. Dimanapun mereka mengundang, saya akan datang. Dan yang kedua adalah yang sering saya sampaikan kepada kader-kader juga adalah Anda sebagai bagian dari kader Persis adalah bukan ceramah di Persis. Masa ceramah di Persis? Anda pelopor. Arti pelopor itu apa? Arti pelopor itu orang yang memulai. Kader itu orang-orang yang memulai. Orang-orang memulai itu berarti kalau dalam hutan dia yang membuka jalan. Pasti bertemu dengan onak duri segala macam. Getihan mah suatu hal yang wajar bagi para pelopor itu. Justru anehnya itu kalau kader pelopor itu getihan, kalau diberi amplop. Nah itu masalahnya itu. Nah itu masalahnya itu. Tentu konsekuensinya lain, tidak hanya ukuran apa. Waktu dan segala macam itu kita korbankan. Bagian dari bukti bahwa kita adalah hawariyun itu. Nah jadi ini yang kemudian harus kita camkan baik-baik ketika kita nyebut bahwa taskil ini yang baru hari ini dilantik ini, masa jihadnya itu adalah hingga tahun 2012. Berarti itu cirinya arek merih ya teteh. 4 tahun arek perih kade. Dan itu dibuktikan lewat kata-kata. Memang kita mewakafkan diri kita untuk jamiah itu. Mohon maaf, anak bukan ahli fikih ya, jadi tidak ada dalil-dalil. Jadi itu, jadi arti jihad itu perih. Arti jihad itu melakukan segala sesuatu sampai kemudian kita merasakan gara-gara kita terus kontinu melakukan hal itu sakit. Berarti itu ciri bahwa kita sudah berjihad. Kalau nggak sakit, kalau nggak perih, kalau nggak ada mendapat sesuatu yang mengganjal segala macamnya itu yang membuat kita kemudian tertantang, berarti belum gitu, itu belum berjihad itu. Tanya saja pada diri, kalau kita belum pernah merasakan itu berarti belum berjihad. Itu pertama tentang masa jihad ya. Jadi masa jihad bukan hanya poinnya masa jihad jangan diukur dalam konteks periode. Masa jihad harus diukur dalam konteks seberapa perih kita dalam menjalankan program-program yang ditetapkan dalam jamiah kita. Nah itu kemudian itu. Dan semua harus saling berlomba untuk paling depan di situ. Menjadi pelopor di paling depan itu. Kurpa heula-heula lain kepayayan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memang ini sebetulnya sejak tahun 70-an ke atas. Kenapa kemudian fikih menjadi dominan? Memang salah satunya yang sering anak kampanyekan lagi adalah ganti orientasi kita dalam membangun ideologi itu tidak berbasis fikih. Oh fikih penting jelas, apalagi ibadah itu harus jelas hukumnya itu jelas. Tapi maksudnya ideologi dasarnya jangan fikih. Kenapa? Berubah-ubah fikih itu. Repot ideologi kalau robah-robah. Dulu itu utek-utekan jadi ciri jadi politik identitas dulu itu ya. Ini itu ya. Repot kalau sekarang secara fikih kemudian jadi boleh begini ya. Aduh jadi gimana ini gini untuk urusannya itu. Padahal politik identitas juga penting untuk membangun kalau kita bepergian merasa sendirian ketika sholat ada yang ini kan jadi aduh ayat dulu gitu tah.
tiba-tiba di sini itu, di dada kita itu. Dan kita langsung ngajak ngobrol dan segala macam. Nanti juga ada istilah-istilah yang kemudian nyambung-nyambung gitu, karena kalau memang itu ini ya, penting itu di situ ya. Tapi masalahnya fikih itu tadi, fikih itu dulu ciri khas Persis itu kalau safar pun tetap Jumatan. Ingat betul saya itu ciri khas, memaksakan diri untuk Jumat, kajian duaan lah jadi dakwah ya. Karena 2 orang saja kemudian Jumatan kan jadi orang cenah itu. Tapi kan repot. Hari ini kita Dewan Hizbah memfatwakan kalau safar ya boleh tidak Jumatan dan diganti dengan sholat kembali ke asal gitu, sholat zuhur. Maka repot kita ketika mau membangun itu. Dan itu tidak membangun politik identitas itu tidak mudah. Tidak mudah. Diganti gampang, diganti saja. Itu butuh waktu lagi. Bukan hanya sebulan 2 bulan, tahunan itu untuk membentuk itu. Nah, makanya sesuatu yang tidak berubah adalah sejarah. Kenapa? Karena sejarah sudah selesai. Fakta yang kemudian disampaikannya itu. Salah satu fakta yang ingin saya sampaikan di sini, saya menemukan koran lampau yang menjadi pemimpin redaksinya itu Haji Agus Salim, yang jadi redakturnya itu lupa lagi saya namanya itu. Tapi di situ di koran itu tentang Dagblad Indonesia secara umum, berita tentang perkembangan Indonesia secara umum zaman lampau, zaman Belanda itu. Di antaranya berita dari Bandung. Berita di Bandungnya itu kemudian disebutkan tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelompok studi agama Persatuan Islam. Di situ ada susunan. Penasehatnya itu Ki Agus Haji Anang Thoyib. Susunan di komite yang ada di Bandung itu. Ketuanya KHM Jam-Jam. Wakil ketuanya KHM Yunus. Sekretarisnya Sobirin, wakil sekretarisnya Natsir, bendahara itu bendaharanya Ki Agus Tosyin. Ki Agus itu ciri orang Palembang, dan bagus kalau di Jawa mah, kalau di Palembang istilahnya Ki Agus. Kalau melihat susunan itu, ini Anang Thoyib itu miliuner, Anang Thoyib itu Yunus miliuner, tapi dia miliunernya kebetulan bergerak dalam bidang usaha koran, kertas dan percetakan. Yunus itu jadi miliuner, tapi ada usaha itu yang nanti akan berhubungan. Toshin miliuner juga, tapi dia miliunernya kelas bawah. Kalau Yunus dengan Anang Thoyib dia miliunernya kelas atas, yaitu di kota Bandung itu. Sobirin dia pemuda intelek. Bukan ulama, Sobirin itu pemuda intelek. Dia itu bahkan sebelum kenal Ahasan dia agak ke kiri-kirian, tapi ketemu dengan Ahasan akhirnya robah itu segala macamnya itu. Natsir kita kenal, saya tidak perlu disebutkan lagi. Jam-Jam dia di tengah-tengah. Ya dia miliuner karena jadi menantu miliuner, gitu ya. Nggak tahu sebetulnya kalau nggak jadi menantu itu apakah beliau itu jadi pedagang sukses, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Jam-Jam adalah orang pintar. Jam-Jam orang pintar karena pernah belajar di Mekah itu. Makanya sering terhubung dengan siapa? Ahmad Surkati di Jakarta ini. Jadi 4 orang intelek, dari 4 orang 2 orang intelek, murni intelek, 2 orang murni miliuner. Mereka bukan pemikir, mereka miliuner. Yunus dengan Anang Thoyib itu miliuner, bukan pemikir. Sobirin dengan Natsir pemikir. Mereka itu bukan pedagang, mereka memang pemikir. Jam-Jam yang di tengah-tengah dia, pintar tapi juga benar, gitu ya. Ini komposisi ideal. Saya kemudian jadi sadar ya, kenapa Persatuan Islam yang datang sangat terlambat, lahir 1923, jauh sekali dengan Jamiatul Khair 1901, dengan Serikat Dagang Islam 1905, Sarekat Islam 1911, Muhammadiyah 1912, Al-Irsad 1914, dan organisasi yang lain yang rata-rata lahir 15-16 itu. Persis lahirnya 1923.
Tapi semenjak baru dia lahir, orang sudah nongkrongin semua. Karena apa? Karena yang bikinnya bukan orang sembarangan. Persis baru lahir, PKI, PNI, Muhammadiyah semua hadir di situ. Ketika jam-jam deklarasi itu di gang belakang Pak Kade itu, yang undang Subirin itu, utusan Muhammadiyah Jogja, PKI. Saya bilang PKI itu betul-betul PKI ya, bukan sekedar singkat. PKI, PNI semua hadir di situ menyaksikan tentang deklarasi itu. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orangnya. Orang-orang ini bukan orang sembarangan. Kalau mereka mendirikan organisasi, berarti ini organisasi serius ini. Yang tentu saja akan berbeda dengan organisasi-organisasi yang lainnya yang telah berdiri terlebih dahulu. Karena kalau sama, mendingan ngikut. Kalau sama dengan Muhammadiyah, ya sudah ikut saja Muhammadiyah. Ikut saja Al-Irsyad, ikut saja yang lain. Oh, kalau Al-Irsyad nggak mungkin ya, karena itu organisasi khusus untuk kalangan orang Arab. Tapi kan ada itu. Tokoh-tokoh ini memang tokoh di dekat juga, bukan dekat, memang jadi anggota Syarikat Islam juga. Makanya kemudian ketika dibentuk Persatuan Islam, ada apa ini? Apa yang kemudian dibedakan dengan Syarikat Islam? Padahal mereka adalah Syarikat Islam. Ingat, Persatuan Islam itu ketika didirikan bukan jamiah. Persatuan Islam ketika didirikan adalah komite. Karena mereka waktu itu jamiahnya Syarikat Islam. Gitu. Nanti dia berubah ketika para intelektual muncul dan kemudian berpikir, kemudian terjadi konflik dengan waktu itu SI-nya sudah berubah jadi PSI, ya sudah, Persisnya sendiri jadi jamiah gitu ya. Nanti ketika timbul konflik, ketika PSI bilang, "Milih, kamu mau aktif di mana?" Ya, kata orang Persis, "Sorry." Gitu ya. Kami punya pendirian sendiri. Nah, ini nanti Persis kemudian jadi jamiah. Oke, balik lagi. Jadi saya mau nyatakan ini. Persis kemudian kenapa kemudian menjadi lokomotif. Dia menyusul organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya. Dia susul. Karena dia jadi lokomotif gitu. Sementara organisasi yang lain ya jalan biasa aja gitu ya. Persis dia langsung gitu tanpa hambatan. Kalau istilahnya kalau naik kendaraan biasa berarti masuk jalan tol gitu, saat gitu. Menyusul organisasi-organisasi yang lain. Itu karena tadi adanya persekutuan antara intelektual dan saudagar. Itu yang jadi poin pertama kenapa Persis jadi lokomotif. Jadi kebutuhan infrastruktur dengan kebutuhan konten bergabung dia. Terjadi integrasi. Nanti rumus integrasi akan terus-terusan jadi rumus Persis. Satu itu. Dua, dia lahir di kota besar. Bayangin kalau lahirnya di tempat-tempat yang terpencil ya. Dia lahir di Bandung. Waktu itu Bandung menjadi sentral pergerakan. Karena Jakarta dikuasai oleh Belanda. Akhirnya orang-orang ngumpulnya di Bandung. Karena dia menjadi satelit dari Jakarta gitu si Bandung ini. Maka ketika dia lahir di kota pergerakan itu, otomatis orang-orang yang lahir dari Persis itu langsung berhadapan dengan orang-orang pergerakan. Dan orang pergerakan langsung lihat gitu. Ini yang menguntungkan kepada Persis ketika Persis lahirnya di kota Bandung itu. Makanya kemudian Persis lahir menjadi organisasi yang terbuka. Terbuka dan dia siap untuk berdialog dengan siapapun. Itu yang kemudian menjadi penanda dan membuat orang begitu tertarik kepada Persis. Mereka ingin masuk di situ, ikut berdiskusi, mengembangkan pikiran segala macamnya itu. Apalagi kalau anak-anak muda. Anak-anak muda akan senang sekali di situ. Walaupun mereka sudah berorganisasi yang lain. Hamka, Munawar Holi dan selain-selainnya itu. Waktu itu masih muda-muda. Itu ketika lihat Persis senang dia. Dia masuk ke situ dan kemudian berdialog di situ. Nah gitu. Nah ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita munculkan kembali. Terbuka kita. Orang-orang biarkan melihat kita. Jangan malu untuk menunjukkan Persis. Justru orang-orang harus tahu kita Persis. Dan kemudian kita tampakkan. Dengan nanti dukungan penuh dari Yunus yang kemudian Yunus lihat di biografi Nasir begitu mendukung Nasir dalam mengelola pendidikan dan juga nanti dalam majalah-majalah ya itu nanti diuntungkan. Lihat komentar dari orang-orang non Persis.
Kenapa kemudian mereka menyukai dan kemudian menjadi poin kenapa kemudian Persis harus diikuti. Mereka setelah adanya Persis, kan organisasi-organisasi yang lain waktu itu langsung mempersilahkan Persis menjadi panglimanya. Padahal dia lahir belakangan, si bungsu. Tapi si bungsu yang kaharep. Nah gitu. Kenapa? Hamka yang jawab. Dia menulis di majalah Muhammadiyah. Dia menulisnya itu buat orang-orang Muhammadiyah. Dia mengatakan tentang kesan dia terhadap Persis. Jadi kata Hamka, saya itu sudah tahu, maksud saya itu generasi muda, ya, generasi muda Muslim. Saya itu sudah tahu Belanda itu musuh kita. Saya juga sudah tahu kita itu terbelakang. Belanda modern kita terbelakang. Kita harus melawan kondisi ini. Kita harus. Tapi bagaimana dan kemana kita itu? Nah itu jadi permasalahan. Bingung itu. Bagaimana dan kemana? Lawan mas puguh tapi kudu kumaha. Jeung ka mana deh ngalawan nanti. Bingung semua orang belum menemukan jawaban. Kata Hamka, baru setelah saya baca tulisan-tulisan kader-kader Persis, terbukalah itu alam dunia begitu. Maka kemudian mereka dengan jantan, gentle mengikuti apa yang saya sampaikan itu. Maka lihat kata Pederspiel. Pederspiel bilang Persis itu organisasi kecil. Tapi peran penting Persis adalah dia memberikan konsep-konsep yang jelas bagi pergerakan Islam pada waktu itu. Karena itu yang dibutuhkan. Tentu saja oleh para intelektual, yang para intelektual itu didukung oleh para saudagar yang tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi kunci. Kalau istilah ketua saya di Garut, Allahu yarham Ustaz Mamat, pasir jeung pasar. Persis itu lahir dari pasir dan pasar. Maksudnya adalah para orang-orang yang apa istilahnya itu bukan pegawai, sehingga mereka itu orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka tapi mempunyai kekuatan dana dan kemudian menyumbang itu. Tapi dari pasir pasar itu hanya sekadar jadi basis. Intinya adalah dari para intelektual yang kemudian didukung itu. Nah ini hendaknya menjadi ciri kita pada hari ini. Pada hari ini memasuki 100 tahun Persis. Kedepannya itu. Strategi apa yang akan kita susun supaya kemudian terjadi renaissance kedua bagi Persis? Orang nyebut visi mudah. Kudu boga visi panjang. Heuh naon kan gitu ya. Jadi pertanyaan teh tong nyebutkan kudu aya visi deh teh jelas. Visinya apa? Nah ini yang dibutuhkan oleh kita menapaki 100 tahun yang akan datang itu. Di 1 tahun yang akan 1 tahun kita menjadi 100 tahun itu. Visi apa yang kemudian dimunculkan? Ini yang kemudian harus menjadi dialog kita dalam keseharian kita di sini. Ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah setelah itu semua adalah salah satu yang krusial yang juga harus menjadi perhatian utama para PD-PD adalah kita itu terjebak rutinitas. Saya kampanye kemana-mana. Kita pada hari ini musuh kita nomor wahid adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita terjebak oleh rutinitas. Pada rutinitas itu nanti akan menyebabkan terjadinya involusi. Involusi teh kieu. Urang teh geus ngarasa jihad padahal encan. Nah, da mesang, ngoprot. Bahkan bisa jadi involusi itu kita berlari-lari tapi di tempat. Lari di tempat involusi itu. Nggak ke depan, nggak ke belakang gitu. Dia involusi. Tapi gara-gara kita berlari-lari itu, kita merasa kita itu telah berjihad. Kita telah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Padahal apa impactnya itu? Maka saya mengajak kepada para mujahid-mujahid. Insya Allah jadi mujahid Pak Haji. Ini Taskil PD ini insya Allah jadi mujahid. Ya paling tidak setengahnya lah. Tidak ya. Jadi setengahnya jadi mujahid, setengahnya lagi hawariyun gitu ya maksudnya. Jadi ini adalah apa sebetulnya yang menjadi impact terhadap kehadiran jamiah kita di sini. Kalau PW-nya berarti di DKI, apa impactnya itu bagi DKI?
kehadiran Jamiah Persis itu. Kalau PD berarti di kotanya masing-masing. Jakarta Timur, apa impact Persis terhadap Jakarta Timur bagi keseluruhnya? Harus muncul kata-kata dari orang non Persis, testimoni mereka tentang kita. Saya contohkan. Saya itu kampanye untuk rekrutmen ke mana-mana. Saya menyebutkan bikin targetnya itu rekrutmen anggota Persis 100%. Waktu itu anggota Persis 2000, maka kemudian dicanangkan 2000 lagi sampai 4000. Nah, tapi di tempat saya sendiri anggota Persisnya cuma 3 ekor. Nggak sekarang lagi. Kan saya era. Loh, cek saya teh. Saya malu, mohon maaf. Saya merasa di Garut. Saya malu. Saya kampanye kemana-mana tentang rekrutmen anggota Persis, tapi di tempat saya sendiri anggota Persisnya cuma 3 ekor. Sisanya ya yang selalu ikut pengajian, yang kemudian diklaim bahwa itu Persis. Yang ikut pengajian Persis kan diklaim Persis. Padahal yang berkartu anggotanya hanya 3. Akhirnya saya kemudian berkampanye tentang Persis di masjid itu. Saya teruskan ajarkan tentang al-jamaah, tentang suratun musogorotun, tentang wa'tasimu, tentang ihwan, segala macamnya itu. Semua hal-hal yang penting untuk diketahui dalam siklus keorganisasian saya sampaikan di situ. Sehingga orang kemudian menjadi targetnya, menjadi kemudian muncul kesadaran, consciousness disebutnya itu, bahwa kemudian saya itu harus melakukan sesuatu, diantaranya ikut terlibat di situ. Kalau tidak, saya tidak ada artinya, gitu. Kalau belum muncul kesadaran itu ya nggak bisa. Sesudah beberapa waktu, hampir 2 bulan lebih sebetulnya. Terus itu materi itu yang kemudian disampaikan segala macam. Akhirnya tapi saya belum berani itu mengajak orang-orang. Saya ingin ada clue dari orang-orang yang didakwahi itu, bahwa mereka itu sudah saya siap untuk kemudian berjihad bersama Persis. Nah gitu. Sampailah kemudian mahasiswa baru. Saya kan di STIP. Ada waktu itu orang Jawa, kebetulan saya tidak sebut namanya, Mas, ada si Mas. Mas, putranya mau kemana? Oh justru itu saya Ustaz Pepen. Saya ingin ke kampus STIP aja. Sekarang anaknya nggak di STIP, anaknya di kampus yang lain. Saya mau cerita tentang hal yang lain. Waktu itu saya bilang, kenapa nggak ke kampus yang lain aja? Di STIP aja. Nggak, mungkin anaknya nggak cocok, kata saya itu. Kalau anaknya nggak pi ustaden, ya jangan ke STIP, saya teh. Kalau memang mau jadi ustad, saya ingin anak-anak itu seperti Ustaz Pepen. Di situ langsung itu clue. Berarti dia memang sudah melihat bahwa prototipe yang baik itu ada di Persis. Sehingga kemudian dia ingin di sekolahan Persis. Baik kalau begitu, gitu. Nggak, ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi waktu itu gara-gara clue itu saya langsung lapor ke PC. Kata PC, bikin formulir dan kemudian serahkan ke anggota pengajian di masjid itu. Kenapa? Mereka sudah siap jadi anggota Persis. Karena clue tadi. Waktu itu kebetulan saya ketika itu Ramadan, saya sedang ada kegiatan dakwah di tempat yang lain. Cabang datang ke masjid saya dan kemudian bikin formulir banyak dan kemudian diserahkan satu-satu. Besoknya saya telepon, Ustaz gimana itu? Berapa orang yang masuk jadi Persis? Jawabannya 0. Tidak ada satupun yang mau menandatangani formulir itu. Saya help, kan sudah ada clue-nya, sudah ada sinyal itu. Waktu itu sebelumnya saya nggak berani, tapi karena sudah ada sinyal itu saya jadi berani. Loh, kok ada apa? Kemudian saya nanya, emang kenapa itu? Jawabnya itu begini Ustaz Pepen. Pas dia tidak optimis, dah laporan dari Ustaz Pepen dibikin gitu. Mangga cenah ditawisan segala macam. Dia bilang kemudian, alhamdulillah kami menerima paham Persis. Katampi pisan paham Persis, tapi untuk jadi anggota mohon maaf tidak dulu. Mungkin Ustaz Pepen sieun tak khawatir iuran 15.000 per bulan. Cek saya teh mustahil orang nggak mau masuk Persis gara-gara 15.000. Rokok wahai sabar, cek saya. 15.000 itu kan sebulan. Rokok mungkin saya nggak ngerokok jadi nggak tahu harganya ya. Tapi yang jelas mungkin ya ada mungkinnya 50.000 mungkin ya. 50.000 nggak mungkin itu. Ada sesuatu yang lain berarti.
Akhirnya saya lihat itu, saya ngaji lagi. Saya lihat satu-satu. Langsung saya itu mungkin agak kesal sedikit. Langsung saya waktu itu ngomong begini. Bapak-bapak, saya mau ngasih satu ayat dalam Al-Quran. Yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Bapak mau Islam mau enggak, ya enggak. Tapi kami wajib berdakwah. Tapi kami enggak boleh maksa gitu. Komo deui asup persis cek saya. Asup Islam wae, tidak ada paksaan, enggak perlu masuk. Jadi bapak-bapak enggak perlu masuk persis. Sekalian aja enggak mau masuk Islam gitu cek saya. Saya terus kampanye selama hampir 3 minggu. Kata-kata saya selalu begitu. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Apalagi paksaan untuk masuk persis. Enggak, sama sekali enggak. Kita berjamaah aja di sini segala macam. Lieureun meureun gitu ya. Pusing mungkin orang itu selalu dengar la ikraha fiddin gitu ya. Enggak diganti-ganti itu tema pengajian. Selalu la ikraha fiddin. Akhirnya dia nanya, Ustaz Pepen emang penting sekali masuk persis itu gitu ya. Dia itu nanya, enggak, enggak. Terserah bapak-bapak itu segala macam. Kan selama ini juga kita baik-baik aja. Bapak-bapak nggak masuk persis juga bapak-bapak kan tetap ngaji di sini. Akhirnya dia bilang ya sudah kalau gitu mau Ustaz Pepen mau masuk persis. Singkat cerita masuklah persis 6 orang. Saya bilang kemudian kepada yang lain, anggota persis di kampung saya naik 200%. Dari 3 orang menjadi 200%. Ustaz Abu Alifah ya, enggak jangan disebut 6 orangnya, sebutnya 200%-nya. Lumayan kata saya itu. Kemudian ditagih. Ini iuran 15.000, mereka